Mengapa kampas rem kami langsung rusak saat diinjak? Sementara kampas rem yang dibuat di Pakistan, tidak akan rusak berapapun diinjak. Dengan penggunaan hati-hati, bisa bertahan hingga 3 generasi. Hanya karena bahan yang mereka gunakan sangat berkualitas. Bengkel abal-abal di Peshawar, Pakistan ini, merupakan bengkel yang terkenal sangat serakah di daerah tersebut. Bukan benar-benar hitam, tapi para pekerjanya akan menjadi hitam. Saat ini, pekerja memilih sepotong karet berkualitas sebagai bahan baku, kemudian memasukkannya ke dalam mesin pengolah karet ini, mulai melakukan pengolahan campuran karet. Sementara itu, dalam proses ini, juga harus menambahkan banyak bubuk kalsium karbonat, dan menambahkan jumlah pewarna tertentu. Kemudian melalui proses menggulung berulang kali, karet akan tercampur dengan bubuk kalsium karbonat dengan sempurna, membentuk karet yang dibutuhkan. Mereka yang suka mengolah campuran karet tahu, pekerjaan ini terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak aman sama sekali. Namun, pekerja Pakistan berada di dalam pabrik yang remang-remang ini, namun tidak merasa takut sama sekali, mengandalkan bentuk angka 8 yang lebih keras dari nyawa, terus-menerus memainkan karet dengan tangan, agar karet tersebut mendapatkan tekanan yang cukup. Setelah digulung hingga tingkat tertentu, pada saat ini, karet tersebut sudah menjadi lembaran, kemudian diletakkan di meja kerja di belakang. Namun saat ini, pekerja tidak berhenti, melainkan menggunakan cetakan berbentuk persegi, memotong karet dengan cepat, sehingga membagi karet menjadi lembaran yang sama besar. Setelah itu, dikumpulkan kembali. Perlu juga direndam dalam air bersih, untuk membersihkan kotoran di permukaan. Karena saat ini lembaran karet belum mencapai bentuk yang diinginkan, maka perlu diletakkan rata di atas cetakan pemaku ini. Kemudian cetakan ditutup perlahan. Pada saat ini, cetakan akan dipanaskan dan menghasilkan ribuan tekanan atmosfer. Memaku karet menjadi bentuk setengah lingkaran. Selanjutnya, pekerja juga perlu menggunakan spatula untuk membersihkan bur di tepi. Lembaran karet yang telah dibersihkan ini akan dipindahkan oleh pekerja ke mesin pemotong ini, kemudian cepat diletakkan di atasnya pada rol pemutar. Pada saat ini, rol tersebut akan berputar melalui pisau yang tersebar rata di atas, akan memotongnya menjadi potongan kecil, dan potongan kecil yang telah dipotong ini adalah pelat gesek di atas kampas rem. Proses ini memerlukan kehati-hatian dari pekerja. Jika tidak, sekali salah, akan menjadi bencana. Selanjutnya, pelat gesek potongan kecil ini juga perlu diproses dengan pengamplasan pada permukaannya, untuk meningkatkan sifat geseknya. Tentu saja, pelat gesek saat ini hanya bentuknya, belum memiliki fungsi rem. Oleh karena itu, pekerja juga perlu menata pelat gesek yang telah diamplas dengan rapi di atas permukaan bawah. Kemudian, disemprotkan lapisan bahan resin khusus pada permukaannya. Lapisan ini mengandung campuran logam dan serat kaca. Penambahan logam dapat lebih meningkatkan kekuatan pelat gesek dan daya tahan ausnya. Sementara itu, serat kaca dapat meningkatkan stabilitas keseluruhan material dan ketahanan terhadap suhu tinggi, sehingga pelat gesek mampu menahan tekanan dan gesekan yang lebih besar, sehingga memastikan efek rem yang baik. Setelah dikeringkan, pelat gesek selesai diproses. Sementara itu, pekerja di sini mulai menggunakan aluminium murni untuk mencetak badan rem. Di sini, mereka menggunakan teknik die casting yang canggih untuk memproduksi. Mari kita dengarkan musik, nikmati dengan tenang bagaimana mereka membuatnya. Setelah badan rem diproduksi, pelat gesek dapat dipasang ke badan rem. Untuk memastikan setiap pelat gesek terpasang dengan benar, mereka menggunakan cara manual untuk melakukan perakitan. Kampas rem yang sudah dirakit ini perlu diletakkan di oven untuk dipanggang pada suhu tinggi, agar memastikan pelat gesek dan kampas rem membentuk sambungan yang kuat, sehingga meningkatkan kekuatan dan ketahanan keseluruhan kampas rem. Setelah dipanaskan selama lebih dari 1 jam, pekerja mengeluarkan kembali kampas rem, dan melepas cincin yang digunakan untuk menguncinya. Meskipun saat ini kampas rem sudah selesai dibuat, untuk memastikan ukurannya sesuai standar, masih perlu dilakukan pengamplasan dan pemotongan pada tepi pelat gesek, untuk menghilangkan serutan di tepi pelat gesek, bagian yang tidak rata dan berlebih, agar ukurannya lebih tepat dan teratur. Tetapi untuk memaksimalkan kinerja pengereman pelat gesek, juga perlu dilakukan pengamplasan halus pada permukaannya, untuk lebih meningkatkan kekasaran permukaan pelat gesek, dan struktur mikronya. Sementara itu, perlu juga menggunakan metode pemanasan fisik pada permukaan pelat gesek untuk membentuk lapisan pengerasan dengan pola tertentu, sehingga meningkatkan daya gigit antara kampas rem dan rotor rem. Selanjutnya meningkatkan kinerja pengereman. Setelah selesai, bisa masuk ke tahap pengemasan.
Karena kampas rem selalu dipasangkan, maka perlu digunakan pegas untuk mengikat keduanya bersama-sama. Saat ini, kampas rem baru bisa dianggap telah diproses dengan sempurna. Kampas rem yang diproduksi seperti ini tidak hanya menarik secara visual, bahan yang digunakan juga berkualitas nyata. Bahkan jika sepeda motor mengalami kerusakan, kampas rem ini mungkin tidak akan rusak. Oleh karena itu, bisa bertahan hingga 3 generasi tanpa masalah.